Deg-degan banget. Selamat datang, ada yang bisa kami bantu? Saya mau ketemu sama Pak Lio, udah buat janji. Oh, Mbak Kumparan ya? Iya. Mari saya antar, Kak. Ya, makasih. Silakan. Wah, gede banget ya kantornya ya? Mbak, itu Pak Lio kenapa ya? Oh, itu sedang koordinasi dengan beberapa tim. Tapi tenang aja, Kak. Apapun yang terjadi, aman deh sama Pak Lio. Oh, kaget saya. Kirain kenapa? Aman. Wah, kalau di Lion Parcel total karyawannya ada berapa, Mbak? Wah, ada ribuan, Kak. Dari mulai yang di pusat sini, di hub, dan ada juga di gudang-gudang kita yang ada di luar kota. Oh, banyak ya? Iya, banyak kan? Hari ini aku tuh lagi office visit ke kantornya Lion Parcel. Kalian tahu nggak sih Lion Parcel itu apa? Lion Parcel itu perusahaan jasa logistik yang menyediakan layanan pengiriman untuk paket-paket kecil ataupun besar. Gak cuma domestik, bahkan jangkauannya udah sampai internasional juga. Aku mau ngintip bagaimana Lion Parcel membangun ekosistem logistik yang holistik dan terintegrasi. Pas banget hari ini aku udah janji mau ketemuan sama Pak Lio. Kalian tahu nggak Pak Lio siapa? Pak Lio itu adalah virtual CEO Lion Parcel. Dia adalah virtual CEO pertama di Indonesia. Keren banget kan? Beda dari yang lain. Oh iya, Pak Lio itu jadi perwakilan Lion Parcel kalau lagi berkomunikasi ke publik. Pantes familiar banget. Ternyata sering lihat di agen-agen Lion Parcel, konten sosial media yang mereka post, atau kalau aku browsing nih, ada juga artikel pemberitaannya. Lihat-lihat deh, klaimnya sih Lion Parcel itu berani diandelin. Apa iya seberani itu diandelin? Halo Mbak Kumparan. Halo Pak Lio. Maaf ya menunggu lama. Tadi saya ada meeting. Oh nggak apa-apa Pak, saya juga baru aja nyampe. Gimana kabarnya Pak? Baik sekali. Mbak Kumparan juga kan? Alhamdulillah baik. Saya tuh dari kemarin nggak sabar tahu Pak, pengen ketemu sama Pak Lio selaku virtual CEO pertama di Indonesia. Mbak Kumparan bisa aja. Thank you for having me. Yaudah yuk Pak, kita langsung aja yuk. Nah Pak, sebenarnya saya tuh penasaran banget deh sama ini. Keseharian Bapak itu mengurus apa aja sih di sini? Sebenarnya nggak jauh beda sih sama CEO yang lain. Biasanya saya melihat langsung proses operasional, memonitor dan evaluasi kinerja, terus berdiskusi atau brainstorm dengan tim. Nah, nanti dari sana kita bisa lihat apa yang sudah baik kita pertahankan, dan apa yang butuh diimprove, ya kita improve dong. Ini semua demi memberikan pelayanan terbaik buat para pelanggan. Nah Pak, bicara soal layanan terbaik, seberapa bisa diandalkannya sih Lion Parcel ini? Apakah mampu menjangkau sampai tempat terkecil sekalipun? Sekarang, kita sudah menjangkau 98% area di Indonesia dan lebih dari 50 negara internasional. By the way, recently kita juga baru buka kantor cabang loh di Malaysia. Nah, kalau Mbak Kumparan mau kirim paket, bisa langsung visit ke sekitar 7.000 mitra agen kita yang ada di seluruh Indonesia. Karena mereka sekarang sudah integrated dengan ribuan armada, kurir, dan akses ke penerbangan Lion Group. Oh alah gitu Pak, emangnya kalau kirim paket lewat Lion Parcel ini bisa lewat mana aja sih? Ada 4 cara Mbak kalau mau kirim paket pakai Lion Parcel. Pertama, bisa lewat agen. Mbak Kumparan bisa langsung aja cari agen Lion Parcel yang paling dekat sama rumah atau kantornya. Terus, bisa juga lewat aplikasi Lion Parcel. Mbak tinggal download aja di App Store atau Google Play Store. Di sini bisa request pick up, cek ongkir, atau tracking paket. Selain itu, kita juga udah ada loh di Tokopedia. Nah, untuk kerjasama secara B2B juga ada. Jadi, kalau Mbak Kumparan punya perusahaan yang butuh jasa pengiriman, pakai Lion Parcel aja. Nanti kita kasih special offer. Tapi Pak, kalau di Lion Parcel sendiri ada berapa tim sih yang membantu pekerjaan Bapak? Ada pepatah bilang, teamwork makes the dream work. Betul. Nah, itu benar banget tuh, Mbak. Pastinya saya nggak bisa kerja sendirian kan? Ada tim hebat yang selalu bekerja keras di balik Lion Parcel yang sekarang. Misalnya, tim operasional yang handle end-to-end proses operasional pengiriman Lion Parcel. Ada juga tim customer experience yang tugasnya memastikan pengalaman pelanggan jadi lebih smooth dan menyenangkan. Lalu tim retail yang selalu sedia manage agen kita di seluruh Indonesia.
Terus, ada tim korporat yang melayani klien B2B. Nggak kelupaan, ada juga tim marketing biar Lion Parcel makin dikenal masyarakat. Sebenarnya masih ada banyak lagi sih, tapi nggak bisa disebutin satu-satu. Kita semua punya value yang sama, yaitu berani diandelin. Jadi harapannya ya memang semua tim di Lion Parcel bisa punya semangat untuk kasih layanan terbaik ke pelanggan. Wah, banyak juga ya, Pak. Nah, berarti kalau misalnya lagi meeting nih sama karyawan, biasanya bahas apa aja tuh? Macam-macam sih Mbak yang dibahas. Mulai dari evaluasi performance supaya bisa tahu kendala yang ada di lapangan, terus lihat gimana layanan pelanggan touchpoint kita, sampai soal strategi dan inovasi, itu juga penting Mbak. Saya sih nggak mau kita terlalu nyaman sama apa yang sudah ada. Karena kita kan harus paham kebutuhan pelanggan supaya bisa menghadirkan inovasi yang relevan. Contohnya, Lion Parcel baru aja memperkenalkan produk terbaru, namanya Big Pack Fast, buat pengiriman besar, tapi butuh sampai lebih cepat. Produk ini kita kenalin sesuai sama kebutuhan yang ada, seperti seller-seller yang sekali kirim barang berat-berat paketnya, tapi urgent. Karena challenge-nya barang berat kan biasanya identik dengan nyampenya yang lama ya, Mbak. Oh iya ya, I see Pak. Berarti Lion Parcel itu memang melakukan inovasi sesuai dengan kebutuhan yang ada ya. Nah, tapi Pak, saya mau bertanya nih dengan nada lembut ya. Namanya kan juga industri jasa. Nah, kalau misalnya ada kendala dari pelanggan, itu biasanya gimana tuh Pak? Saya jawab dengan nada santai ya, Mbak. Boleh dong. Oke, kalau di logistik, proses perpindahan barang itu kan cukup banyak. Mulai dari paket dikirim sampai ke penerima. Kalau kendala memang nggak mungkin 100% bisa kita hindari. Apalagi saat faktornya eksternal yang out of our control, kayak cuaca atau bencana alam misalnya. Nah, di sini peran customer service kita penting banget untuk merespon pelanggan dan memberikan informasi soal pengiriman mereka. Pelanggan bisa menghubungi kita 24 jam di berbagai channel customer service, termasuk social media dan WhatsApp. Oh, saya paham sekarang. Berarti emang Lion Parcel itu semantap itu ya, Pak. Tapi pasti nggak gampang ya, Pak ya, mengurus tim yang begitu banyak seperti yang tadi Pak Lio ceritakan, terus bikin inovasi hingga sekarang. Boleh ceritain sedikit nggak sih, Pak? Pak Lio ini tipikal pemimpin yang seperti apa sih? Kalau menurut saya sih, pemimpin yang baik harus mau mendengarkan. Jadi, sebisa mungkin saya membangun diskusi yang terbuka dengan tim. Selain itu, penting untuk lead by example dan selalu berusaha tahu apa yang sedang terjadi di lapangan. Apa yang kita ingin tim lakukan juga sebisa mungkin kita contohkan. Dengan begitu, saya yakin tim akan bekerja dengan lebih terbuka dan transparan. Semuanya pasti bakal tercermin ke kinerja yang lebih positif supaya outputnya ke layanan pelanggan juga lebih baik. Oh iya, Mbak Kumparan mau coba lihat gudang Lion Parcel? Yuk ke sana. Oh boleh, Pak. Ayo. Nah, Mbak Kumparan, Lion Parcel punya beberapa gudang yang tersebar di seluruh Indonesia. Kapasitasnya juga beragam. Ini salah satu yang ada di Jakarta. Kalau di sini itu untuk nampung paket yang akan dikirim dari Jakarta ke seluruh Indonesia. Setiap hari pemrosesan paket jalan 24 jam supaya pengiriman barang bisa sampai on time. Wah, keren banget ya, Pak. Jujur saya baru pertama kali sih lihat gudang kayak gini. Jadi, setiap paket yang dikirim pasti selalu disortir dulu, Mbak. Biar semuanya bisa sampai ke alamat penerima yang tepat. Setelah paket kita terima, kita akan input datanya. Lalu akan ditaruh di wadah box ini sesuai dengan label kode wilayah destinasi penerima. Misalnya, KNO itu Medan, DPS itu Denpasar. Nah, ini jangan sampai salah box, Mbak. Nanti paketnya nyasar. Wah, ternyata semua hal soal Lion Parcel itu benar-benar bisa banget diandelin. Pak Lio, terima kasih ya udah nemenin aku ngobrol dan keliling-keliling hari ini. Aku jadi tahu lebih banyak soal Lion Parcel. Sama-sama, Mbak Kumparan. Thank you juga loh udah main ke sini. Nah, kalau gitu Pak Lio, saya pamit dulu ya. Tapi sebelum pamit, boleh dong saya dikasih satu pantun sebagai salam perpisahan kita hari ini. Waduh, ada pantun penutupnya nih. Oke, boleh. Saya coba ya, Mbak. Tapi nanti tolong dibantu ya, Mbak. Biar ada cakep-cakepnya gitu. Aman, bisa Pak. Oke. Ke pasar beli topi mini. Cakep, Pulang-pulang bawa pastel. cakep. Makasih udah nemenin Lio di sini. Kirim paket, ya pakai Lion Parcel. Makasih Pak.
Dari awal aku tuh penasaran banget sama Lion Parcel. Dan ternyata setelah aku lihat langsung, hal-hal seperti teamwork, sistem, dan cara kerja mereka tuh emang saling terhubung. Dan emang mereka tuh berani diandelin. Terharu, keren banget Lion Parcel.